Oke, Pak, ini spesial banget aku ngundang Bapak Alfian yang super sibuk narasumber satu ini. Saya cut. Ojo ngomong ngono ta, biasa wae lah. Enggak, soalnya aku tuh Biar frekuensinya aku tuh nyamain frekuensi sama kalian tuh agak susah, biar sama gitu loh, bro. aku sih sibuk main, guys. Oh. Jadi aku tuh mau nanya-nanya sih Pak. Kan selama ini tuh kita seringnya tuh dapat video. Tanya apa? Oke. Iya, seringnya kita dapat video tentang rekomendasi alas kaki di Lebaran. Idul Fitri, Idul oke. Fitri. Cuman kayaknya nggak fair kalau kita nggak menerapkan ilmu orang yang bilang kalau fashion itu pasti berputar. Berputar, Nah, betul. siapa tahu nanti dari obrolan kita tuh bisa jadi insight baru buat pengrajin yang mungkin kalau dibilang sekarang baru nyiapin produksinya, apakah emang udah telat? Cuma bisa jadi gambaran gitu loh. Apa tren sepatu yang mungkin bisa Pak Al share, mungkin dari sejauh Pak Al mengingat deh waktu masih kecil tuh model-model sepatu yang pernah Pak Al pakai tuh kayak gimana aja? Sepatu atau alas kaki deh, alas kaki waktu Lebaran. Oke. Sese Mas, Iya, gimana Pak? kaosmu kok tetep biru ya, gak tahu ganti baju tuh Ya Mas kan Andan? ceritanya kan biar gampang kalau Oh. ada yang take-nya tuh sehari lebih dari 2 gitu loh. Wih. Jadi biar nggak ganti-ganti, masa aku berangkat ke kantor bawa baju banyak. Jadi ya udah ini aja. Lagian lagi punya banyak gitu. Apa perlu ganti nih? Gantilah. Oke deh, coba. Gimana ya gantinya? Yaudah coba deh, ayo. 1, 2, 3. Aman nggak kalau gini? Aman sih. Sesuai tema nih, Sesuai ngobrolinnya tema. edisi Lebaran, jadi bajunya ya minimal safari lah, lebih sopan daripada kaos. Oke? Oke. Oke lanjut. Pertanyaannya tadi Pak Al harusnya sharing ke kita tentang alas kaki yang dipakai. Sejauh Pak Al mengingat deh, dari kecil SD, mulai SD mungkin Pak. Dulu kalau SD itu trennya mungkin masih sandal ya Mas ya. Sandal japit atau sandal? Sandal kalau dulu tuh orang-orang tua bilang sandal slop. Sandal slop tuh Sandal slip on. sopan. Nah, Slip on itu bukan? ingat kata-kata sandal sopan nggak dulu tuh? Aduh. Kalau dipakai, saya melihat bapak ibu saya dulu tuh kalau Lebaran Idul Fitri itu budaya sepatu kan belum ya? Iya, Budaya sepatu nggak kan biasa. belum apa namanya belum seperti sekarang masih sandal. Kalaupun nggak sandal, sandal sopan namanya, sandal Iya. kulit beberapa merek, boleh sebut merek ya di sini Boleh, ya? boleh. Sepanjang Jadi, brand lokal loh ini. Bata, Oke. kemudian beberapa merek yang lainnya itu biasanya uppernya kulit, kemudian slip on. Nah, Oke. namanya sandal sopan. Oh, itu sandal sopan sebutannya. Sandal sopan Mungkin karena bisa nih dipakai di kondangan, bisa dipakai saya sopan karena kalau pakai sepatu kayaknya nggak umum pada waktu itu. Ya, karena Aku nggak takon tahun berapa. enggak perlu dia pakainya. Karena Karena sudah tua. enggak dari penyebutan sandal sopan itu aja aku baru dengar kali ini, sumpah, Pak. Itu Jujur. sandal sopan. Sandal sopan. Nah, Bukan kalau sandal formal ya? anak muda itu berarti saya ingatku dulu pakai beberapa merek seperti Ardiles, Iya. Neckerman. Iya. Sekarang Sampai kayaknya ada lagi ya Neckerman itu. iya, lagi-lagi Kemudian ada beberapa merek yang lain itu kayak ATT Pro ATT. itu sepatu. Dulu sempat bikin sandal, Oh, ATT pernah bikin sandal. sempat bikin sandal. Zaman aku SD itu sepatu doang. Hanya setahu sepatu aku. ya? Iya. Nah itu beberapa merek dulu sempat tren model apa ya naik gunung yang Sandal-sandal ada yang model apa kayak Eiger namanya gitu, bukan? kayak Eiger tapi modelnya bukan model yang kayak sekarang lebih ergonomi gitu ya. Iya. Modelnya bold tebel Iya. kayak Neckerman, Weidenman Iya, itu iya. sering ngeluarin kayak gitu Carville. Nah pakai itu Mas sempat lebaran-lebaran itu. Modelnya gitulah. Setelah sandal modelnya sopan tadi, modelnya model-modelnya outdoor kayak gitu, ya outdoor. cuman memang karena budaya naik gunung itu belum ada sehingga kayaknya model kayak gitu ya dianggap sandal untuk lebaran Oh, gitu. oke. Karena kan budaya di Indonesia sendiri kalau lebaran berkunjung ke rumah orang ngelepas sendal kan, Ngelepas ngelepas alas sendal. kaki. Jadi kayaknya Ngelepas pakai sepatu sendal. emang belum biasa ya. Belum biasa. Nah, terus setelah model kayaknya aku pernah deh ngalamin yang model sendal gunung. Kalau bilang tuh dulu nyebutnya sepatu sendal, pernah dengar nggak? Sepatu sendal iya Nyebutnya sepatu sendal gitu Bener, kayaknya. sepatu itu sendal. zaman aku SD kayaknya, Pak. sepatu sendal Oke. males nggawe sepatu Iya.
sepatunya masih banyak yang pilihannya masih banyak yang formal. Ya, sepatunya hitam pokoknya. Sepatunya hitam, Ya. sehingga pilihannya untuk lari dari formal itu ya pakai sepatu sandal atau saya sebutnya sepatu sopan itu, sandal sopan itu plus sandal-sandal yang ya tadi itu kayak Widenman, Neckerman, Carville. Oke. Ingat nggak Homipad? Ingat nggak iklan-iklannya dulu yang kalau ingat Lebaran, ingat apa Carville atau apa? Kayaknya ya? Carville deh, ingat Lebaran. Carville ya. Carville. Lebaran ini Carville apa New Era ya? Antara dua itu deh kayaknya. Dan ingat nggak yang jadi apa namanya bintang iklannya kan selalu apa namanya artis-artis terkenal saat itu. Iya. Carville tetap lebih baik. Ada budaya kan karena emang mungkin udah ke ini Pak ya. Ke suges sama lagu-lagu baju baru. Apa itu? Oh. Zaman dulu kan ada lagunya baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Jadinya kayaknya di era lebaran itu kita harus punya outfit baru semua gitu loh. Nah, jadinya makainya ya yang apa diiklanin itu yang dipakai akhirnya. Ya Tapi, iklan saat itu sih memang ini Mas, apa lek iso lebaran itu ya pakai baju baru, sandal baru nah, gitu iya kan. betul. Nah, sekarang tuh masih kayak gitu trennya baju baru di lebaran atau harus itu gitu. Oh ya, kalau trennya sih mungkin aku pikir masih ada ya Mas Virus Masih ya. ada yang masih menerapkan ada. itu ya. Masih Setiap ada yang lebaran menerapkan harus baru. Iya. Setidaknya anak-anak muda sekarang kalau saya lihat-lihat itu meskipun sekarang penggunaan sandal itu sudah bergeser dari fungsi ke style ke gaya. Nah itu banyak ditunjukkan oleh generasi anak-anak saya gitu kan. Nah pakainya pakai sepatu apa namanya di lebaran nih. di lebaran pakai sneaker juga gitu, dan cenderung warna-warnanya warna-warna yang ini ya yang ngejreng kayak gitu. Oke, berarti dan mereka akhirnya terbiasa Mas begitu masuk rumah gitu copot sepatu gitu. Oke. Kalaupun tuh ada yang pakai sandal biasanya sandalnya sandal kekinian. Nah, itu tuh karena eranya atau karena lingkungannya menurut Pak Al? Karena kalau tadi Pak Al nyebutnya lebih ke lingkungan sih Mas menurut. Iya, karena Pak Al lebih kan ke bilang lingkungan. kalau anaknya Pak Al pakainya sepatu nih lebaran dan mereka fine-fine aja ketika harus lepas pasang sepatu ketika berkunjung ke rumah. Nah, kalau di budaya di keluargaku itu pakainya masih sendal sih yang Masih sendal. dan sepanjang itu masih nyaman kayaknya udah Tetap dipakai 3-4 tahun ini aku nggak ganti sendal, tetap itu. Ya mungkin faktor yang paling ini ya lingkungan. Lingkungannya. Lingkungan. Karena lingkungan yang membentuk style, yang membentuk gaya anak-anak sekarang itu. Iya, betul sih. Karena keluargaku sendiri di rumah tuh nggak ada tayangan TV, jadi kayaknya iklan itu juga nggak masuk. Akhirnya menyebabkan kita pengen beli produk baru ketika lebaran gitu sih. Nah, kalau Pak Al sendiri, hemat. ya itu keuntungannya, itu salah satu keuntungannya sih. Kalau Pak Al sendiri sebagai ya kita tahulah berumur gitu Pak. Beruban ya. Tadi kan nyebutin anaknya nih karena nggak pengen bapaknya yang ke highlight, jadi anaknya yang disebutin. Kalau dari orang tua, apakah nyarinya yang simple, yang penting enak lepas pasang atau sekarang semakin tua itu tren untuk saya itu Mas Virus, kebutuhan untuk itu semakin berkurang. Iya. Untuk tampil lebih apa namanya lebih stylish, gaya, lebih apa crowd, lebih menarik lah, lebih pokoknya. menarik. Itu sudah banyak berkurang. Iya. Jadi koleksi-koleksi yang dipakai paling koleksi yang sudah dimiliki sebelumnya, sepatu, sandal. Pokoknya kepentingannya terlihat bersih, sopan, udah cukup sebenarnya. Iya, betul sih. Jadi nggak malu-maluin saat bertamu. Oke. Tapi anaknya gitu aneh sing Anaknya yang masih ini. Tapi kalau anak saya usia dia masih 5 tahun sih, apa yang dikasih orang tua sepanjang dia approve ya dipakai sih. Tapi kebanyakan kalaupun anak masih umur 5 tahun sampai 7 tahun kan biasanya apa yang orang tua kasih itu yang dipakai. Nah, menurutku juga Mas,
style atau budaya itu kebanyakan yang ngedrive itu dominan orang tuanya gitu kan. Mau anaknya ini kebiasaan punya apa gitu, biasanya ya orang-orang tuanya gitu yang ngebelikan. Ketoke kok kamu bagusan ini ya dibelikan. Ketoke kok kayaknya kamu lebih stylish ini ya dibelikan itu. Iya. Lebih ke kepentingan orang tuanya deh kayaknya. Nah, itu kan tadi kalau orang tuanya ngedrive. Cuman gen Alpha menurut saya tuh mereka tuh lebih punya kebebasan berekspresi. Sama orang tua sendiri kan mereka berani ngomong gitu maunya apa, pengennya apa. Kebetulan anakku tuh udah punya beberapa pilihan. Jadi kadang pilihan itu mungkin mau sepatu atau sandal mau dibeli itu bukan dibelinya. Kita udah ngasih nih, udah pernah kita kasih sendal karet, sendal jepit, sendal ini. Nah, waktu lebaran dia kadang milih yang nggak sesuai sama momen. Aku maunya pakai sendal jepit aja, wong nyaman gitu. Bahkan kadang waktu mudik aku nggak mau pakai sepatu, aku mau pakai sendal. Aku pakai kaos kaki aja. Toh aku tidur di mobil. Kadang mikirnya mereka gitu. Jadi gen Alpha tuh kadang kalau dibilang orang tua ngedrive si anak-anak, kadang enggak juga karena sekarang kayaknya saya mereka punya banyak pilihan atau ya selain punya banyak pilihan mereka juga berani mengungkapkan aku nggak mau dikasih ini, aku pengennya ini gitu. Jadi itu yang menyebabkan beda sih. Meskipun dulu pernah disampaikan dulu zaman bapak sama ibu waktu masih kecil kalau lebaran tuh dibeliin baru, kamu mau enggak buat apa, masih ada aku suka yang itu gitu. Itu bener sih. Mungkin beberapa ada yang sama. Jadi anak itu sudah mulai ada bisa nolak masukan dari orang tua. Tak beliin sandal ya? Enggak, yang kemarin masih bagus. Nah, zaman kita pasti seneng banget tuh kalau dibeliin baru apalagi. Masalahnya pas kita punya duit mau belikan, anaknya nggak mau, tapi begitu anaknya mau minta dibelikan orang tuanya nggak punya duit. Iya sih, bingung kan? Iya. Nah, akhirnya yang menjadi pertanyaan jadi bingung, apakah tren ini itu hanya berlaku di beberapa kalangan atau bakal semua atau memang sudah ada perubahannya gitu Pak ya? Kira-kira. Secara umum pasti ada berubah. Iya. Karena prioritas kebutuhan itu masing-masing keluarga pasti beda. Iya. Pasti beda ya Mas ya. Ada orang tua yang memang bisa strict untuk anaknya, kebutuhanmu yang kamu butuhkan ini, yang lainnya enggak. Itu ada juga. Ada juga yang memang dibebaskan sama orang tuanya, ada juga yang kadang boleh, kadang tidak, kadang secara umum pasti ada perbedaan. Iya. Karena anak-anak sekarang juga lebih banyak bebas memilih kan sebenarnya. Betul. Pilihannya semakin banyak. Kalau dulu kan pilihannya ada beberapa saja ya. Kita mungkin dulu pilihannya banyak, cuma kita taunya itu aja. Dan brand lokal juga pilihannya juga semakin banyak. Iya, bervariasi. Tidak hanya yang merek-merek yang tadi yang saya sebutkan. Jadi bebas. Nah, tergantung lingkungan mereka. Kadang-kala mereka bersosial media, berteman gitu, lihat temannya pakai sepatu apa, akhirnya dia pengen. Iya, gitu. betul. Iya. Lihat profil influencer pakai sandal apa pada saat lebaran, pakai baju apa, lihat itu akhirnya pengen. Iya, betul. Iya sih. Nah, kalau gitu mungkin Pak Al bisa share udah nyiapin apa nih buat lebaran tahun ini? Wah. Kalau untuk outfit minimal alas kaki aja deh. Minimal alas kaki. Ya pasti sandal. Oke. Sandal, karena sandal itu paling fleksibel ya Mas ya. Iya. Paling fleksibel, bisa dipakai kemanapun. Jadi tetap masih dalam etika gitu kalau orang tua ya. Masih tetap sopan. Paling prioritas juga akan ganti sandal gitu kan. Berarti rencana tahun ini sendalnya baru nih. Baru. Wah, siap. Sendal baru nih, Sendal lebaran. baru nih. Tapi brand lokal kan Pak ya? Brand lokal dong. Siap. Brand lokal. Oke, sendal baru brand lokal tahun ini. Oke. Keren sih. Semoga nanti teman-teman sosmed kalau seandainya minta Pak Al buat ngirim OOTD of the day di waktu lebaran tuh. Wah, harus beli dulu dong ini. Nah, ya kan katanya di baru alas kakinya, pasti nanti atasnya juga baru juga nih. Mau ya Pak ya? Siap, mau dong. Oke, siap. Mau Tuh, dong. dengerin. Pak Al mau ngirim foto OOTD pegawai BPP waktu lebaran. Yang lain juga ya nanti diminta. Oke. Ya mungkin itu aja sih Pak. Atau mungkin ada rekomendasi nih brand lokal tahun ini yang Brand lokal banyak ya, sandal, sepatu yang bisa cocok dipakai teman-teman untuk lebaran. Lebaran ya. Mulai dari sandal, mulai dari sepatu,
Tapi mungkin yang bagi teman-teman untuk kemudahan bersilaturahim pada saat bulan Idul Fitri, Lebaran, bisa pakai sepatu kalaupun yang slip on, yang enteng bisa dipakai kapan saja, masuk rumah, keluarga, copot segala macam, pakai tinggal mudah. Walaupun pakai sandal, kayaknya sandal apa namanya yang ringan, warnanya yang apa namanya seperti yang dipakai Mbak Ira, yang hitam gitu yang aja. hitam tapi banyak hiasan-hiasannya gitu kan. Siap, yang banyak gitu. ya perintilan-perintilan gitu. Perintilan. Biasanya pakai sandal apa itu namanya Mas? Sandal apa? Sandal apa? Slip on PVC injek ya? Iya, injek. Ya material rubber lah. Material rubber atau plastik gitu biasanya sandalnya kelihatan gede, tebal, haknya agak tinggi biar kelihatan lebih tinggi gitu. Oke. Nah, itu nanti kalau ketemu ponakan perintilannya dicabutin sama ponakan. Perintilan cabutin. Iya, biasanya dimintain. Oke, menarik sih. Kalau saya sih rencana Lebaran tahun ini bakal pakai jubah aja, one set, kemudian pakai kaos kaki biar terlihat tertutup kakinya, dan sendalnya pakai unit yang slip on, empuk, enak dibawa kemana-mana. Oh iya, Lepas pasang unit juga slip on baru ngerilis ini ya sandal ya. Iya, Bagus pasti tuh. enak. Jadi bagus. simple. Karena kemarin sempat baca tren juga, kemungkinan di tahun 2026 ini bakal trennya tuh orang jadi apa ya bahasanya, pokoknya terlihat minimalis produknya yang dipakai. Kayak tadi saya pakai kaos polos gitu aja, yang mungkin logo atau brandnya tuh yang kecil-kecilan aja, nggak terlihat, nggak begitu terlihat. Jadi nggak begitu tampil wow kayak dulu yang zamannya ada gambarnya gede-gede gitu enggak sih. Jadi mungkin tahun ini yang simple-simple aja, minimalis. Simple. Iya. Oke. Yaudah Pak, mungkin itu aja karena waktunya juga udah habis, dan kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan, dan kami mewakili BPP mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa. Terima kasih. Dah.